Apa Tancu bisa kayak gitu? Wanita. Oh, nggak boleh. Oh gitu. Ada seorang pemuda namanya Gamer. atau nama panggungnya adalah Fat Cat. Dia pacaran secara online ya. Ceweknya itu minta uang ke cowoknya ini, ke si Fat Cat, dengan berbagai alasan. Terus cowoknya si Fat Cat bilang, gue udah kasih semua duit gue nggak bisa beli, lu bisa tolong beliin gue nggak? Lalu ceweknya bilang, oh kalau nggak punya duit lu cari aja, kerja aja lebih keras supaya dapat duit gitu. Makanya di satu jembatan itu yang bridge Bunganya itu banyak banget. Bunga dan McD. Dan McD. Jadi ada bunga dan McD. Lu nggak tahu? Gue tau kita semua dari tadi persiapan udah lancar, tapi gue rasa sebelum kita mulai gue lapar banget. Boleh nggak kita pesen McD dulu? Kenapa McD? Kenapa McD? Semua diam. Kenapa McD? Hidup McD. Tapi gue mau makan sayur. Nggak usah McD aja McD dulu. aja, oke. Ayam goreng. Jadi Tenang Jul, karena gue sangat baik dan gue bisa membaca pikiran lu, gue udah menyiapkan hari ini. Perempuan yang sangat peka kebetulan. Jadi kami akan memberikan Anda McD, tapi Anda bisa makannya setelah syuting. Nggak bisa sekarang. emang cewek-cewek di Cil beda ya? Oh iya ternyata. Dibandingkan dengan yang kita lihat di luar. Aduh, berita Di apa tuh mana? di luar? Emang Ada Koko- orang yang mau makan McD tapi disuruh beli sendiri. Aduh. Wah, ya jadi itu emang pas banget dengan yang mau kita bahas ya hari Oh, ini. kita mau bahas McD hari ini. Betul. Bukan di Oh, McD-nya bukan. kebetulan. Oh, Oh, bukan McD-nya. Bukan di McD-nya ya. Agak chaos ya. Oke teman-teman, kita buka dulu di podcast kali ini. Tetap podcast ini judulnya Chill, Anything You Can Spill. Chill. Oke, welcome teman-teman. Lo kata. Iya benar. Jadi pada episode spesial kali ini kita mengundang dua host dari podcast sebelah, Iya, alias Yang Fatman. 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 Betul. Iya, Bukan Fatman. itu Fatman. benar. Itu Oke. benar. Fat Cat, Buat teman-teman Fatman. yang penasaran kenapa kita sebut Fatman, teman-teman bisa nonton Hello God on Topic Di episode Indigo. 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 Keren sekali. Oke, bagus. Nah, ya jadi kali ini kita terinspirasi dari teman-teman hot. Pertama terinspirasi dari jentik jarinya. Jentik jari yang mulia Andre Betul. Tunggal. Dan kedua kita terinspirasi dari cara mereka membahas topik yang terkini. Jadi kali ini kita mau membahas topik terkini yaitu tentang Fat Cat. Fat Cat. ya betul sekali. Kalau teman-teman mengikuti episode Indigo kita, Oke. teman-teman akan tahu bahwa kita digusur Haleluya. Betul. dengan rela oleh teman-teman Chill. Karena tadi kita mau bahas itu. Tadinya kita mau bahas Fat Cat, Ternyata nggak cocok. tapi langsung digusur sama mereka. Langsung digusur. Bilang. Tapi Enggak. mereka membalas kita dengan kebaikan. Oh iya. itu bukan menggusur, Puji itu aku Tuhan. belajar teknik dari Ko Andre, yaitu teknik jentik jari. gitu ya. Ya, gitu. Oke. Ditutupin. Nah, jadi oke kita langsung masuk aja ya guys. Ya mungkin teman-teman udah banyak juga yang dengar soal insiden Fat Cat ini. Sebenarnya tadi waktu aku baca-baca ternyata kejadiannya tuh udah sebulan lalu. Oh. Udah di tanggal 11 April gitu. Nah, 11 April itu kejadian dia. betul. Jadi Betul. mohon Aduh, maaf kasihan teman-teman. sekali. Jadi dia mengakhiri hidup, nggak usah pakai kata itu. Mengakhiri iya. hidup dan lompat dari. Jembatan. Ya Betul. boleh diinikan dulu. Dan Sangat kemudian disayangkan. memang baru ketemunya 12 hari setelahnya. Itu yang aku baca. 12 hari habis dia lompat baru ketemu Iya, jasad. baru Oh, ketemu itu jasadnya. gue dan baru langsung tahu. heboh seluruh China. Iya. Sekampung langsung semua heboh gara-gara ini kejadian itu viral di TikTok ya. Iya. Di Kota mana? Berbagai platform Cungking. sosial media. Kok lo taunya Cungking. cepet banget sih? Keren deh. Gue jadiin itu ilustrasi khotbah gue. Oh, oke. Berarti Koko udah tahu nih. Anda saja yang ngomong ya. Oke. Oh, ini aku memberi kesempatan kepada Koko Bagus. untuk Silakan. menceritakan Waktu dan tempat dan apa aja panggung. nih detail-detailnya Enak sekali kejadian ya ini. sudah menggusur kita terus kemudian kita yang di ini ya. Oke, harusnya tadi kita yang bahas. Ya lanjut. Jadi ceritanya itu ada seorang Pemuda. pemuda namanya Gamer. atau nama panggungnya adalah Fat Cat Kucing gendut. atau dalam bahasa Mandarinnya Pangmao. Pangmao. Ya, jadi Pangmao ini atau Fat Cat Pangmao. ini seorang pemuda usianya masih 21 tahun. Betul. Dia Oh my gamer, God. dia cari penghidupannya di gamer, streamer ya.
Nah, ini terus kemudian lebih tepatnya game boosting istilahnya. Apa kamu tahu? Oh, Jadi yang dia Joki. Iya, Joki dia game. joki mainin game orang lain gitu. Nah, jadi dia cukup menghasilkan juga lah ya dari tersebut, dan dia pacaran secara online ya dengan seorang cewek namanya Tancu. Ya. Nah, jadi cewek ini kenal sama dia, lalu kemudian mereka pacaran, dan singkat cerita si Fat Cat ini bisa kita bilang bucin. Iya. Bisa bilang begitulah ya. Betul. Karena apa? Karena sepanjang pacaran hampir 2 tahun, si Fat Cat ini dia bahkan mentransfer uangnya, hampir dikatakan semua uangnya kepada si cewek, saking cintanya. Betul. Karena kan? ceweknya juga yang minta gitu. Jadi kalau dari yang aku baca, ceweknya itu minta uang ke cowoknya ini, ke si Fat Cat, dengan berbagai alasan. Salah satunya yang aku baca adalah karena dia pengen buka toko bunga. Dan kayaknya sih beneran udah terrealisasi ya, dia punya toko bunga gitu. Lalu kemudian gelangnya putus, minta dibeliin gelang baru dan sebagainya. Jadi gini ceritanya. Mereka itu kemudian singkat cerita tuh putus tuh. Dan ketika putus, Fat Cat itu terpukul banget gitu. Karena terpukul banget saking cintanya, ya long story short, dia mengakhiri hidup. Nah, jadi viral karena pada akhirnya ini kasusnya ini kejadian ini ini sama cicinya si Fat Cat. Dan di trace pengeluarannya itu, Fat Cat udah kasih berapa ke Tancu, itu 510.000 yen. Awalnya dibantah sama si Tancu. Enggak, gitu. dia enggak, kalau dari yang aku baca ya, dia enggak transfer sebanyak itu kok gitu. Dan akhirnya si Tancu ngasih sejumlah 130.000 yen sebagai kompensasi. Tapi ternyata habis itu si cicinya Fat Cat itu yang cerita bahwa ini tuh nggak seberapa karena uang sebenarnya yang ditransfer tuh sekian gitu, yang tadi 500 berapa itu setara yen. dengan 1,13 miliar rupiah. Itu bisa membeli studio kita yang sangat indah ini. 2 tahun. Nah, jadi begini si Fat Cat itu dalam ceritanya ketika Fat Cat ini pindah ketemuan sama si Tancu, karena dia udah nggak punya uang, dia sampai kayak nyewa kos-kosan yang jelek banget gitu di kota Chongqing ini, daerah Chongqing, tempatnya si cewek dan saking nggak punya uang karena dia udah kasih semua uangnya, jadi dibuka juga itu chat terakhirnya di mana si Fat Cat itu minta sama ceweknya untuk dibeliin McD, dia mau makan McD. Lalu ceweknya bilang begini, ya udah lu beli aja gitu. Terus cowoknya si Fat Cat bilang, gue udah kasih semua duit gue nggak bisa beli, lu bisa tolong beliin gue nggak? Lalu ceweknya bilang, oh kalau nggak punya duit lu cari aja, kerja aja lebih keras supaya dapat duit gitu. Kasihan. Gitu. Nah akhirnya Fat Cat itu dia pasang profile picture, munculkan di sini, ya, kucing yang lihat sepiring sayur, lalu kalau nggak salah tuh translasi di bawahnya tuh, aku nggak kepengen makan sayur, dia pasang McD. Kartun aku mau McD. Kayak ada bulat-bulat McD. Nah, jadi bayangkan 510.000 atau katakanlah 1,1 M dia udah kasih kepada tuh cewek. Bahkan cewek itu untuk beliin yang harganya mungkin katakanlah goban gak sampai. Goban lah begitu ya. Goban Goban tuh berapa kok? Bombastic side eye. 50.000. Untuk bayar 50.000 aja, maksudnya untuk beliin Fat Cat aja nih cewek nggak mau kasih gitu. Jadi makanya kan simpati publik itu gede banget di China, dan kemudian makanya di satu jembatan itu yang Bridge bunganya itu banyak banget. Bunga dan McD. McD. Jadi ada bunga dan McD. Lu nggak tahu? Gue nggak sedetail itu baca kisahnya loh. Ini bunga, ini McD semua. Beda negara. Oh. Mirip-mirip lah dikit-dikit lah. Sebelahan ya. Jadi maksudnya di sepanjang jembatan itu mereka pas taruh McD, mereka beli McD dan minuman untuk simpati lah, rasa simpati kepada Fat Cat yang karena dianggap karena cintanya ya, mencintai Tancu ini sampai dia kasih uang semuanya, bahkan dia beli McD pun nggak bisa. Jadi makanya mereka beli McD.
Ini Ya. pembelajaran untuk setiap pasangan di luar sana. Jika pasangan Anda Betul. baik cowok atau cewek mau McD, beliin McD-nya. Beliin McD-nya ya guys, bener jangan sampai. Oke. Enggak ya, Saham cuman McD pasti naik nih sekarang. iya McD itu masih naik banget di China. Cuman sangat disayangkan McD dan Vietnam kena su. Oh Bukan iya, kena benar, su, benar. kena geruduk. oh gitu. Karena Di roasting. dia memanfaatkan ini ya, Iya. memanfaatkan yang wave dikirim ini. kosong ya? Bukan. Bukan. Kalau yang aku Dia bilang baca, bilang iya. kalau kamu nggak mau sayuran, ya kamu pesan aja, kami nggak kasih sayuran. Dia pakai ininya Fat Cat kan. Iya. Fat Cat nggak mau sayuran, maunya McD. Oh. Wah itu kan itu disrespectful. ya ride the Iya. wave untuk meningkatkan penjualan gitu. Iya. Iya, Padahal iya, ya. beda negara ya. Cuma maksudnya balik lagi ke kisahnya gitu agak sangat disayangkan Tragis ya dan guys. sedih ya. Iya, betul. Cukup tragis ya, bucin berakhir tidak happy ending gitu. Nah, sekarang ya mungkin kalau aku pengen tanya pendapat teman-teman nih. Kalau menurut kalian, kita bahas dari sisi Tancunya dulu nih. Kenapa Tancu bisa kayak gitu? Wanita. Oh nggak boleh. Oh gitu. Wanita lah yang membahas. Oh gitu. Lo gimana sih? Kirain Iya, nyerang iya, iya. gender. Sorry Bagus, kami bagus. terlalu Sorry, sensitif. sorry. Maaf, Kita sensitif. maaf. Tidak, Maaf. tidak. Sensitif. Ingat ya di awal kita kan sebenarnya udah bilang ini cewek-cewek ini berbeda Oh, ya iya. dengan yang Tancu tadi itu. Oke. Ya Sorry, gue kan? terlalu Iya, cepet ngejudge. benar, Nggak boleh, nggak benar. boleh. Kalian nggak boleh ngejudge loh. Iya betul sekali, ampuni kami. Yang tanya bilang Iya. menurut kalian gimana cewek ini? Loh, kan kita bukan cewek. Oh oke. Gua bisa boleh, jawab boleh. Wanita Boleh. lah yang menjawabnya gitu Oh, loh. justru ini kalau dari kalian dulu baru ntar kita klarifikasi dari sudut Benar. pandang cewek Oh gitu. masuk, masih masuk. Itu akan lebih baik. Boleh. Kalau menurut gua itu mungkin bahasa kasarnya penipuan. Gak tahu ya, gua nggak tahu hubungan mereka secara di dalam gimana. Cuman kalau dia sampai si terkesan cewek memanfaatkan banget sampai segitunya, itu mungkin bisa jadi penipuan yang terus berlangsung gitu. Yang Ya, memang iya. udah direncanakan dan Ya memang diplot satu gitu ya. bisa jadi direncanakan, dua ya udahlah. Oh nih orang suka sama gua nih, ya udahlah gua manfaatin aja situasinya karena dia suka sama gua, dia ada duit, gua mintalah duitnya. Gua nggak tahu mereka pernah ketemu langsung ngedate 2 kali. bareng. Dua Dua kali ya. Dalam 2 tahun. 2 kali dalam 2 tahun, which is Oh, itu aku baru tahu. ya Oh. kalau Teman-teman kalau salah mohon maaf bisa Bener sih, dikomen itu ya. bener. Tapi bener ya? bener ya 2 Bener, tahun ya. 2 kali doang. doang 2 kan kali. dalam 2 tahun. Ya itu bisa jadi ya momentum aja yang dimanfaatkan sih. Karena emang ketemunya juga di game online. Karena Ya. kan si Iya. Fat Cat ini gamer kan. Iya gitu Yes. kan. Makanya terkesan mungkin lebih ke penipuan. Pemanfaatan. Pemanfaatan ya, Catfishing. bukan Eksploitasi. Catfishing. Iya. Boleh. Iya, Cat. Boleh. Bener. Mm-mm. Nah jadi gua ngerasa kayak gitu dan kebetulan kan si Fat Cat-nya juga satu pria yang merindukan hubungan gitu kan, yang pengen banget pacaran. Gua relate karena gua ngerti waktu Tapi itu. anyway, Fat Cat itu masih 21 tahun nih. Iya masih sangat Dan muda. Tancu itu usianya 6 tahun lebih tua daripada Oh, si Betul. Fat Cat. 27. 27, Nah, 28. Betul. Dan menurut beberapa berita bahwa ternyata yang bikin Fat Cat ini lebih patah hati adalah karena katanya Tancu itu sudah menikah. Sudah. Jadi dia tuh menjadikan Fat Cat cuman selingkuhan atau Nah iya You itu never know. maksud Sumber gua. daya Ya Nah, sumber oke daya. uang, itu sumber simpang uang. siur kita nggak tahu. Iya, itu Cuman simpang siur. kalau gue sendiri melihat bahwa kesalahannya, oke lah kita nggak usah bilang si Tancu ya si ceweknya, either dia benar-benar memanfaatkan atau tidak itu kita bias lah. Cuman kan kita lihat benar-benar. ada orang yang mengambil uang bahkan sampai minta beli McD pun gak dibeli, itu kan maksudnya being keterlaluan lah gitu kan. Jadi kayaknya hampir kita bisa bilang ya dia tidak benar, sangat tidak benar di sana ketika dia mengambil uangnya si cowok gitu kan. Iya ya. kan harusnya relasi tuh nggak seperti itu. Gitu. Iya. Betul. Dia take and take ya, bukan take and give. Iya, dia take and take benar. Harusnya Oke. relasi yang benar kan lu take and give gitu. Kalaupun ada keterlibatan sesuatu yang sensitif seperti uang, ya harus diomongin baik-baik juga gitu kan. Ya Kalau- ini nanti kita akan ngomong lebih panjang, cuman poin gue tuh sekarang gue malah melihat ke cowoknya. Yang entah ya benar atau tidak, tapi kalau menurut gue sih cowoknya terlalu naif ya. Terlalu naif, dan kita kan maksudnya publik bilang wah dia cinta mati. Well, lu bisa bilang itu cinta sih,
Tetapi pada akhirnya kan kita yang menjalaninya kan kita rata-rata juga akhirnya ngerti apa sih cinta gitu. Ketika gue jadi anak kecil, gue cinta banget misalnya, gue kasih semua permen gitu. Tapi seiring dengan perjalanan kita mungkin akan lebih dewasa mengenal atau mengerti cinta itu harusnya apa. Ya cinta itu seharusnya kan tidak naif. Yang gue lihat cowok ini dia naif sekali. Ya dia kasih semuanya ke cewek. Yang gue amati, wah ini dia terjebak pada relasi yang tidak sehat. Iya. Jadi Betul. ceweknya ya sudahlah, kita mau bilang apa lagi gitu Iya, kan. tapi dengan situasi yang dimana gua rasa cowoknya nggak ada teman, nggak ada yang ngingetin, nggak ada support system. Ah ini bagus. Bisa jadi. Karena Bisa. dia gamer kan, Kemana dia hidup. lu? Hah? Jul, kemana kamu saat dia membutuhkan? Kemana Hello God? Kemana companion? Di situlah Companionship. peran Hello God teman-teman. Jadi buat teman-teman yang butuh, online gitu ya, aktif secara online, bisa cari komunitas di Hello God. Kesel banget lihat reaksi mereka. Enggak, karena Kok kesel? karena maksud gua bener loh, lu bayangin lu jadi seorang gamer hidup sendirian dan Betul. akhirnya menemukan relasi di mana lu menaruh harapan sangat di relasi Itu itu, didamba-dambakan Iya. banget. didamba-dambakan dan lu dikhianati. Bagus. Sedih banget itu Itulah teman-teman. pentingnya Punya mencari teman, ya punya relasi komunitas. yang baik secara online maupun secara offline. Temukanlah relasi yang baik Bisa, gitu, yang benar. Iya maksud gue. Dia diingetin ternyata sama Ternyata temen. temennya nyaut di belakang. Temennya nyaut. Oke. Thank you. Ternyata dia diingetin, cuman Ya maksudnya nggak tahu lah. kita nggak tahu. Ada ya? Oke. Oh. Oke. Oke, Oke, itu jadi suara merubah. di belakang ini kasih tahu sama kita Keren, bahwa gua ada suka. teman-teman yang ingetin si Fat Cat bahwa itu cewek nggak bener. Jadi kenapa lu kasih semua duit lu gitu. Berarti Oke, balik itu- lagi Berarti itu poinnya hatinya yang udah lebih Iya, Iya. untuk jangan memutuskan naif untuk gitu ya. percaya ke si cewek ini Iya. dibanding suara teman-temannya gitu. jadi sebenarnya hal pertama kalau gua sih ya, gua lebih pribadi melihat bahwa ya udahlah ceweknya kita udah nggak usah ngomong deh. Ya kan, nggak usah ngomong dalam arti ya Udah jelas. ya udah mau apa lagi gitu loh. Ini ibaratnya maksudnya ada orang yang rela, yang tega ngambilin duit orang. Iya. Terus merasa bahwa udah bisa terbuka kemungkinan nggak si cewek merasa emang udah seharusnya gitu. Wah ini sih celaka sih, sakit jiwa sih, gitu loh, ya kan. Tapi si cowoknya yang gue lebih sorotin adalah ya sebenarnya yang bisa kita prevent itu si cowoknya harusnya, gitu loh. Dan seharusnya dalam hubungan yang kayak begini seharusnya cowoknya tidak memberikan itu semua. Jadi ada permasalahan juga sebenarnya bagi cowoknya. Respect ya, maksudnya Iya. bukan mau tidak menghormati ya, tapi maksudnya yang kita pelajari hari ini adalah ya jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai Aku kayak gitu. mau lanjutin dari Ko Andre. Setuju sih sama Ko Andre. Setuju titik gitu. Nggak ada tapinya. Mungkin aku merasa salah satu faktor yang menyebabkan ada ketidakseimbangan dan kenaifan ini dari umur. Karena Belum ini aku berkembang ngomongin otaknya, sorry. Kenapa? Belum berkembang otaknya. Biasa kan kalau Andre bilang gitu. Kode apa? Itu inside jokes ya. Sebenarnya ini aku ngomongin spesifik umur 21 dan 27 deh, dari pengalamanku sendiri gitu. Aku udah pernah ada di dua usia itu gitu. Oh kirain aku udah pernah. Ada di dua usia itu. Aku udah pernah yang ya, lain. gak apa-apa, Oh, Abi lanjutkan. Nah, Pacaran iya. Saat ini enggak. Iya, jadi kayak maksudnya apa ya? Ada perbedaan gitu. Ketika aku umur 21 tahun tuh percayalah guys, mungkin teman-teman yang apa ya, yang lagi nonton sekarang yang mungkin usianya kayak masih 21 muda, atau di bawah. Iya. Aku ya maksudnya lagi-lagi maksudnya di momen-momen itu tuh kita ngerasa kita Labil. tahu segala sesuatu gitu, ya nggak sih? Aku pun pada waktu usia segitu merasa kayak gitu, tapi kayak semakin bertumbuh besar ternyata ada lagi gitu yang bisa aku tahu, ada lagi dan kayak bukan cuma fakta tapi kayak cara kita berpikir itu kayak berkembang. Jadi intinya ya mungkin si Fat Cat yang umur 21 tahun itu ya memang dia masih ada tanda kutip rabun gitu. Dan Lugu. iya, lugu karena memang masih muda gitu, masih belum
ketemu dengan banyak hal di dunia ini, sedangkan ya umur 27 tahun udah lebih dewasa dan lebih tahu memanfaatkan gitu mungkin ya. Dan ya tapi ini aku ngomong spesifik umur 21 dan 27, bukan berarti orang yang berumur segitu pacaran beda 6 tahun itu pasti jelek gitu. Kalau menurutku gitu. Ada juga orang-orang yang umur 21 tahun atau mungkin bukan 21 tahun ya, mungkin kayak 25 tahun dan kalau 6 tahun berarti 31 tahun gitu. Itu mungkin perbedaan 6 tahun yang lebih dewasa gitu. Ya gitulah, bukan menyalahi 6 tahunnya tapi spesifik di umur 21 dan 27 gitu. Tapi gini, mungkin lebih tepatnya kita bertanya ceweknya kepada para cewek ini. Iya, gitu kepada kan. para cewek. Menurut kalian gimana ada cewek yang penjelasan kayak gitu tuh mereka gimana? berdua. Tadi katanya nggak usah bahas ceweknya. Nggak boleh Bukan, gender, soalnya kalian gitu. nanya ceweknya gimana ya. Menurut kita kalau Oh, dari iya. gua sih, kalau dari Julius kan bilang itu cewek mah ini banget gitu Iya. kan, penipuan. Kalau dari gua sih gua udah Tidak nggak bisa menyoroti. ngomong dah itu cewek udah Iya, kayak iya. begitu gitu kan. Oke. Nah, kalian gimana sebagai cewek? Feby silakan Feby. Kan ada cowok juga yang begitu. Oh betul, Betul, ada. betul. Gue setuju. Balesnya kayak gitu. Ada juga. Tapi ada. menurut kalian sebagai cewek, kalian melihat itu sebagai cewek gimana? Nyesek. Lebih aku kayak pas baca beritanya lebih ke nyesek gitu loh ya, kayak duh kok gila Jahat sih, bisanya aku- sih gitu. aku Ya lebih lebih ke jahat. jahat. Kenapa viral di China? Ah. Iya, karena nyerang simpati dia. Iya. Mungkin ada ini ya apa ya, nilai pandangan yang kenceng adalah bahwa cowok perlu menghidupi cewek gitu, apalagi mungkin kalau di negara di China masih lumayan kenceng ya kayak gitu ya. Mungkin Kayak ya mindset dan belum ada- budaya itu. Iya, kesetaraannya belum sekenceng itu ya, yang kesetaraan gender bahwa cewek bisa membiayai hidup sendiri gitu. Tapi mungkin di sana lebih cepat, lebih kenceng bahwa ke arah toxic maskulin kali ya, bahwa cowok itu harus membiayai cewek gitu. Iya, budaya Cowok harus, Meskipun harus dalam- bayarin semua segala date lalala lili gitu. Iya, terus Mungkin ada pandangan itu sehingga Ya, bisa jadi. sih. mengarah ke sini ya akhirnya. Bisa jadi. Tapi belum tentu. Cuman begini ya, maksudnya kan yang ini tanpa mau memberikan satu apa ya, cuman gue berefleksi sebagai kadang kan mungkin teman-teman yang menonton ini kan mungkin backgroundnya beda-beda, tapi mungkin ada sebagian juga yang backgroundnya tuh mungkin Kristen juga gitu kan ya, let's say Kristen yang Kristen banget. Kadang-kadang kita tuh being naif dalam arti kita tuh melihat oh orang baik gitu. Ya kita harus berusaha untuk melihat ada kebaikan dalam diri orang ya. Tapi kadang memang ada orang-orang tuh yang memang ada niatnya tuh memang dari sononya jahat gitu. betul. Gitu. Dan mungkin ini yang dialami sama si Fat Fat Cat juga ya. Betul. Karena yang sekali lagi yang gue tahu dari berita-berita bahwa memang ceweknya itu sejak awal memang ini dia. Memang ada kecurigaan besar sekali, patut untuk dicurigai bahwa memang cewek ini mau mencari keuntungan gitu. Tapi mereka bukan mau merit ya. Jadi sempat ada mereka udah berjanji mau merit Iya, dan mungkin betul. mentalitas itu jadi kuat kok, kayak nggak apa-apa gue percayain uang gue ke Bagi calon cowoknya. istri gue Tapi bagi gitu dari ceweknya si siapa cowok. yang tahu gitu kan. Benar, Ya iya. ceweknya Iya, mungkin bisa mungkin. ngomong begitu, oh mau merit, bahkan udah panggil suamiku. Mungkin Udah panggil-panggil bisa begitu. jadi ya. Oh, Di emang chatnya udah. Di chatnya. ada. Oh. Udah panggil suamiku, My panggil husband. apa begitu-begitu. My wife. Jadi makanya kan artinya ada orang yang punya niatan buruk memang pada akhirnya di luar sana. Nah, Iya. artinya gini, niatan itu adalah sesuatu yang kita harus being aware of. Sangat waspada bahwa makanya kadang-kadang dalam berelasi atau dalam pacaran itu kita terlalu cepat untuk percaya. Betul. Which means buat teman-teman sekarang itu dunia online ini kan orang bisa kenal sama siapa saja. Apalagi Betul, teman-teman yang betul. mungkin masih belum punya filter. Gue ketemu tuh kasus-kasus di mana pacaran sama siapa, cewek nggak tahu dari mana. Pernah ketemu nggak? Enggak. Betul. Nah, Ini atau- poin yang bagus Betul. sih. Jadi maksudnya bahkan kenal dengan siapa? Wah, dia tinggal di mana? Dia tinggal di Ukraina misalnya. Tapi udah berhubungan karena dia kasih perhatian terus gitu ya, entah ke cowok atau entah ke cewek. Itu kan scamnya banyak. Scam itu tuh banyak terjadi gitu loh. Bahkan dari luar negeri akhirnya minta uang, transfer, itu scam, semuanya scam. Jadi buat teman-teman yang nonton ini harus ekstra hati-hati gitu. Iya, setuju. Kalau dari aku menurutku ya perlu hati-hati berkomunitas online, tapi bukan berarti salah. Tapi
berteman nggak apa-apa sebanyak-banyaknya. Lebih hati-hati lagi adalah kalau misalnya mau berhubungan secara spesial, which is pacaran. Kalau menurutku pribadi, ini agak nyangkut ke topik online dating ya. Tapi ya kalau misalnya kamu ketemu orang pacaran secara online, itu sangat penting. Kalau menurutku sih nggak bisa enggak, harus ketemu gitu. Dan jangan put ekspektasi berlebihan. Itu juga benar. Ya. betul. Kadang-kadang gini, buat ini fenomena ini terjadi itu salah satunya juga mungkin karena rasa kosong dalam hati, kekosongan ya. Iya, Rasa keren. kekosongan yang butuh banget Diisi. gitu. Iya. Di posisi gue membayangkan dari tadi ketika gue berumur 20-21, bahkan di remaja belasan tahun, gue ngerti rasanya mendambakan relasi atau pacaran. Dan memang waktu kita umur 20 katakanlah 21, kalau kita bisa kasih semua, kita kasih semua. Iya. Ada itu kan, karena kan kita tadi Abi bilang hal yang bagus. Umur 21 tuh kayak umur segitu tuh kayak umur sotoynya kita kan. Apalagi zaman sekarang kita udah pegang, kayak kita udah tahu Google, kita tahu semua, kita bisa ngerti semua, kita Iya, kayak sotoy betul. luar biasa. Rasanya Nah, waktu begitu, sotoy guys. luar biasa, nah ya itulah. Kepleset, bahasanya bisa kepleset. Berarti Ya, yang bisa kita pelajari dari kasus ini adalah banyak banget. Oke. Iya, banyak banget. coba yang sudah kesebut tadi, pertama, jangan naif. Jangan naif. Jangan Kedua, naif. hati-hati dan filter dalam berkomunitas online, terutama apalagi kalau sampai masuk ke relasi pacaran gitu. Mungkin kalau relasi pacaran menurut aku penting ada mutual deh. Kayak misalnya aku kenal Ko Andre gitu ya dari Betul, online. Betul. Would be better kalau misalnya ternyata ada kenalan Ko Andre juga nih yang ternyata Betul, temen aku betul. juga. Dia Betul, akan betul. lebih netral. Seharusnya ya kalau dia orang yang tepat, dia akan lebih netral Iya. untuk memberitahu aku gitu kayak Ko Andre ini orangnya kayak gimana dan Betul. lu kayaknya bisa nih sama dia atau lu kayak gak bisa nih sama dia gitu. Menurut Betul, aku betul. itu something yang agak esensial sih kalau untuk hubungan pacaran. Background Jadi, check lah. background. check. Itu sama aja dengan kalau misalnya kita ketemu secara offline ya, ketemu pacar secara offline pun kita sangat baik untuk bisa kenal sama teman-temannya pacar kita ini. Jadi kayak itu tuh berlaku bukan cuma secara online, di offline pun kayak gitu. Jadi kalau di offline aja kayak gitu, apalagi semakin penting kalau kita ketemu orang secara online gitu. Kita perlu tahu mutualnya. Kalau kata Feby. Iya. Ada lagi? Dan kalau boleh kasih pesan ya, 21, it's being too early. Karena Berat otaknya sekali pesan Anda, Bapak Andre Tugal. It's too early karena otaknya tuh kan. masih butuh untuk berkembang. Ya bukan otaknya, pemikirannya, Iya. wawasannya, pengalamannya gitu loh. Jadi maksudnya gini, teman-teman ada yang mungkin teman-teman bilang gini, mak gua dulu nikah 21 tuh gitu. Bapak gua nikah 18 tuh. Kalau gua bilang kalau semuanya berjalan dengan baik itu by the grace of God. Itu anugerah gitu loh. Yang kita tahu betul bahwa probabilitas terjadinya kegagalan dalam pernikahan usia dini itu terlalu tinggi gitu loh. Ya, hubungan terlalu dini. Jadi 21 tuh kalau gue bilang tuh aduh sayang banget, masih ada tahunan bahkan belasan tahun untuk dia kemudian bisa belajar dulu, banyak pengalaman dulu, berteman sebanyak-banyaknya dulu gitu. Sebelum masuk dalam hubungan yang terlalu eksklusif, bahkan berani untuk memberikan uang semuanya. For me it's too far. Jadi Betul. gak boleh terlalu bucin sama manusia guys. Bolehnya bucinnya sama Tuhan. Haleluya. Menyerahkan segala sesuatu ke Tuhan, Betul. guys. Kalau ke bukan Tuhan orang bukan lain. budak cinta, butuh cinta. Butuh cinta. Keren juga. Tapi gue jadi kepikiran juga tadi sempet si Amel ngomong, karena dia udah diingetin temennya, gue rasa hati yang belajar mendengar juga penting. Nice. Karena dia ternyata, gue Banyak juga banget baru ya, tahu guys. tadi lewat suara surgawi tadi di belakang. Kalau dia udah diingetin sama teman-temannya. Indigo bukan? Hah? Bukan indigo ya. Bukan. Bagus. Dengerin suara apa? Jangan-jangan Jangan lupa saksikan. Jangan lupa saksikan. Episode ini penuh dengan inside joke. Hello guys, on topic. Ya maksudnya lu udah dikasih tahu warning sama temen lu, belajar dengerin juga lah. Kadang kan itu gua rasa juga banyak banget kejadian di Indonesia udah terlalu budak cinta, jadi Betul, tidak betul. mendengarkan kata orang lain ya. Betul. Yang bagus lu bisa dengerin dan lu bisa terapin gitu. Kalau yang jelek ya udah buang aja. Dan gua rasa itu penting. Betul. Gitu sih. benar. Jadi Sama- jangan keras kepala tapi betul. hati yang mau mendengar.
Betul. Bijaksana ya Bijaksana. Julius setelah dibeliin Iya. McD Terima ini kasih, sama terima kasih. teman-teman. Abis McD ini kita mengubah makan segalanya McDonald's ya. bareng-bareng. Sama mungkin aku terakhir mau nambahin satu hal lagi yang penting kalau dalam pacaran itu prinsipnya adalah give and take. Betul gak? Setuju gak? Bahwa Setuju, haleluya. karena kita bukan mengasihi Tuhan. Kalau mengasihi Tuhan kita bisa give aja kalau kita bisa. Tapi nyatanya juga kita nggak bisa ya. Tapi maksudnya kalau sama manusia, menurutku sih itu give and take ya. Jadi hati-hati kalau misalnya dalam satu relasi kamu sudah terlalu banyak give, tapi kamu merasa kok kayaknya dia nggak give balik gitu. Nah itu Ya, itu bukan penting. berarti diputusin langsung, tapi dikomunikasikan. Mungkin gitu. lebih tepatnya berhati-hati saja dulu gitu. Ketika Iya. maksudnya ada relasi tuh kayak ketika kita memberi. Kan dulu tuh ada rame tuh split bill. Split bill atau apa? Iya, betul, itu sampai hari dibayarin ini kok. semua sama cowoknya. Oh, jadi itu, split jadi bill. gini, jadi ngedate itu waktu ngedate itu bagusnya split bill atau apa? Nah, ada orang yang langsung bilang, "Oh, harusnya split bill aja." Itu beberapa culture di barat begitu, ya. Tapi kalau Iya. gue sendiri secara pribadi, I don't think so lah. Itu kembali kepada budaya masing-masing, which means kalau kita di timur ini kan memang gue memang sepakat bahwa ada faktor kayaknya harusnya cowok lebih banyak ini. Lebih banyak untuk berkontribusi. Tapi kalau kita lihat ya, maksudnya sebagai kita berelasi, kita lihat bahwa kayaknya ini gue kontribusi terus, dianya nggak do Iya. something. Be careful. Nah gitu, be careful. Misalnya sebagai cowok nih, Iya, sebagai cowok. kita Gue. apa bayar atau kita apa, Bayar. tapi dianya sendiri tidak ada sesuatu nih. Nggak boleh. Gak ada effort buat Iya, kasih something. ini be careful. Iya. Bayar. Apalagi cewek Aduh. terhadap cowok gitu ya. Iya, Maksudnya sering ceweknya yang bayarin terus kemudian cowoknya misalnya, Betul. nah ini udah Itu ada istilahnya. Mungkin Julius tahu istilahnya untuk cowok yang begitu. Apa tuh? oke. Nih. Makanya Iya, Gue iya, tahu iya, istilahnya, Iya, tapi gue iya, gak iya, kepikiran iya. istilah itu. Tapi Iya, iya, iya. gue rasa gue lupa mau ngomong apa. Ya gitulah. Ya itu pokoknya. istilah di sosmed Cie, ya. aku nambahin teman-teman kerjaan ya. editor. Gak apa-apa. Maaf Ciamel. Bagus. Dan apa ya, give and take juga menurutku bukan cuma dari segi uang, tapi misalnya ya kalau misalnya memang salah satu baik si cewek maupun cowok tuh belum yang punya penghasilan tetap atau penghasilannya mungkin gak banyak, mungkin dia perlu membiayai keluarganya juga gitu, dia bisa ngasih yang lain gitu, emotional support, perhatian gitu. Jadi memberi itu nggak harus dalam segi materi, tapi pasti kelihatan gitu orang yang memang mau memberi meskipun dia nggak bisa memberi uang, dia bisa memberikan hal yang lain gitu. Setuju. McD. McD Ya, thank you bagian udah dari nonton, materi. teman-teman. Karena butuh uang. Oke, jadi kayaknya kita udah bahas banyak banget nih soal Fat Cat gitu ya. Kita udah kupas habis nih pemberitaannya, dan kita juga udah dapat banyak pelajaran nih. Semoga teman-teman bisa belajar banyak ya dari episode kali ini dari kasus Fat Cat. Kalau misalnya ada kayak berita yang kayaknya kita salah juga boleh dikoreksi ya teman-teman di kolom Tapi komentar. yang penting jangan sampai hal itu terjadi lagi. Sangat Betul, disayangkan betul. bahkan untuk Fat Cat-nya, karena hidup kita semua tuh, apapun hidup kita bentuknya seperti apapun itu berharga gitu. Betul. Jangan sampai karena satu hal itu lu mengakhiri hidup lu, jangan sampai. Jadi hidup yang berharga itu bukan cuman slogan hidup berharga ya, tapi maksudnya apakah hidup kita tuh bisa kita hidupi dan berharga untuk orang lain, Iya. dan juga berharga artinya bermakna untuk jadi sesuatu yang indah di mata Tuhan. Nah, Dan itu berharga untuk- itu arti berharga gitu ya. Untuk kita perjuangkan juga gitu. Iya, jadi makanya tadi itu sayang banget 21 tahun tapi Iya. ya sayang aja. Artinya dia harusnya bisa berbuat lebih banyak gitu. Cuman sayangnya ya Ya. begitulah. Ya. Oke. Thank you teman-teman. Ya, terus berhati-hati teman-teman dalam berelasi dan dalam menjalani hidup ke depannya. Terima kasih udah nonton episode spesial chill kita pada hari ini. Jangan lupa sudah lama komen tidak kalau ada sesuatu yang ingin kalian tanggapi, subscribe channel kita, follow juga di sosial media, kita ada di Instagram. TikTok, di Instagram, kita juga ada di Spotify dan Noise.
Dan buat teman-teman yang tadi seperti Fat Cat, mungkin kalian punya berkecimpung di dunia online gitu ya. Jangan lupa bahwa kita juga ada aplikasi HelloGuard di mana kalian bisa menemukan komunitas secara online yang tentunya sehat gitu ya. Betul. Download aplikasinya di App Store dan Play Store. Haleluya. Haleluya. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman. Stay tune ke episode selanjutnya. Anything you can spill, chill. Julius dulu ya. Iya. Oh Tuhan. Sebelum kita mulai syuting, mari bersama-sama. Tapi gue lapar. Udah ada kuasa Roh Kudus. Ada. Jul, Belum. gue berani testify Apa tuh? bahwa di samping lu sekarang ada malaikat Tuhan yang memberikan lu kekuatan untuk memberikan gimmick yang baik. Bersayap gak? Terus Buat teman-teman yang tidak tahu kenapa ada malaikat ini adalah inside jokes kita karena di hot kali ini kita akan membahas tentang indigo. Emang udah record?